review ya. Untuk yang science, nanti reviewnya Mister kirimkan ke wali kelas. Nanti bisa kalian lihat, coba kalian kerjakan. Nanti Mister akan bikin videonya untuk jawaban-jawabannya. Ya, nanti kalian bisa cocokkan hasil kerja kalian dengan jawaban itu. Oke, Mister share screen dulu. Sebentar, Mister mau ambil buku tulis. Ya, silahkan. Mister ini yang review final test. Iya, Kayak final gear test. itu ya, Mister. Ya, nanti bentuk soalnya akan mirip dengan ini, cuma beda angka ya. Ini Mister ambilkan dari sumber-sumbernya dari DT sama dari PTS. Ya. Dari PTS kemarin sama dari DT sama yang baru-baru, yang time and speed. Why you so far? Kelihatan dari situ. Oke, untuk yang nomor 1, 2, kemarin sudah dikerjain sama Deo dan Enso. Jadi kalian bisa langsung tahu jawabannya di sini. Ya. Karena ini estimate ya. Estimate berarti kalian membulatkan, rounding off. Nearest thousands berarti ke ribuan. Karena di sini 4, maka bulatkannya ke bawah, jadinya 7.000. 7.000 dikali 5, 35.000. Terus untuk yang ini menjadi 5.000, kenapa? Karena di sini 7. 7 membulatkan 1 ke depan, maka 4 ini menjadi 5. Nah, karena di sini 5, maka pembulatannya ke depan ini juga jadi 5. Gitu. Loh, jadinya, Mister? iya. Ya nggak bisa toh, Mister. Kenapa ya nggak ini bisa? tulisannya cuma nearest 1000 doang. Iya. Berarti ya kalau 4.472 ya termasuk 4.000 loh, Mister. Dari belakang. Pembulatannya selalu dari belakang. Dari belakang tapi sampai kan ke depan. Kenapa? Ini kan tulisannya nearest 1000 doang. Ini kan tulisannya Iya, cuma nearest 1000. Makanya jadinya 5.000. Pembulatan itu aturannya satu-satu dari belakang. Jadi seperti ini ya, 2 ya. 2 itu kan dia di bawah less. Jadinya ini tetap 7 kan? Tetap 7. Kemudian 7 itu lebih dari 5. Maka pembulatannya ini 5. 4-nya jadi 5. Nah, baru kamu yang lihatnya 5 ini. Oh. 5 ini lebih Dari 2. Ya, atau exactly 5, maka dibulatkannya ke atas. Jadinya 5. Jadinya 5.000. Dari waktu soal worksheet, soal DT apapun, kalau misalnya Dani ngasih soal kayak pembulatan, cuma misalkan cuma disuruh di ratusan, aku tulis ratusan, cuma di ratusan, berarti kalau ratusan 4.500. Kalau misalkan ke ribuan ya aku ya pasti nulisnya 4.000, soalnya kan 472 itu ceritanya kan tidak melebihi 500. Oke, yang Mister tahu kalau misalkan ini di tingkat SMP dan SMA itu pembulatannya selalu dilihat dari belakang. Tapi nanti Mister akan tanyakan ke Mister Dani, seandainya misalkan hanya dilihat yang di depan ini, nanti Mister akan sertakan di videonya ya, ralatnya. Oke. Setahu Mister kalau pembulatan itu tetap dari belakang. Ini? Ya. Dari belakang. Kalau seperti ini memang langsung ke sini. Kenapa? Karena ini nggak pengaruh. 3 ini kalau dibulatkan pun 4. Masih di bawah 5. Berarti langsung dilihat 4-nya aja. Itu ya. Oke, next. 8% dari 400 tinggal dibuat menjadi 8/100 ya. Coret nolnya. Kayak gini. Maka tinggal 8 yang dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 32. 12% juga sama caranya, berarti 12/100 dikali dengan 300. Nolnya dicoret. Seperti ini. Berarti 12 dikali dengan 3. Jadinya 36.
Untuk yang nomor 3, kita coba Rafaela. Bisa dibaca soalnya, kemudian diterjemahkan dan dikerjakan. Coba. Jeremy has 45 chocolate boxes. Oke. 20% of the boxes are given to the teachers. How many chocolate boxes are given? Jeremy mempunyai 45 box coklat. Kotak coklat. 20% dikasih guru. Iya, Berapa diberikan ke guru. coklat boxes yang dikasih guru? Oke, gimana caranya? 20/100 dikali 45. Oke. 20/100 dikali dengan 45. Berapa? Ada yang bisa dicoret? Bisa. Ya, yang mana? 45 bisa. Nolnya ya, ini ya. 20 sama 100 nolnya. Oke. Terus 10 sama bisa. 45. 10 dengan 45, boleh. 9, 10-nya jadi 2. Ya. Ini jadi 2. Ini 9. Jadi 9. Ini bisa ya? Nah, gini. Maka jadinya 9. Iya. Oke, seperti ini. Ini nanti Mister akan kasih rekamannya aja supaya kita cepat menyelesaikan reviewnya karena cukup banyak ya. Karena kemarin kan nggak ada Zoom. Harusnya kan kemarin ada Zoom. Harusnya separuh-separuh. Nah, ini bahannya jadi utuh berarti. Nanti untuk jawabannya bisa kamu lihat di YouTube-nya. Supaya catatnya bisa di-pause gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Number 4, Dario. Sabar, aku belum ngerjain ini. Mau ngitung dulu ya. Sabar. Oke. Hitung dulu nggak masalah. Ini Mister kasih namanya dulu ya. Dario. Iya, ini pakai. Oke, sambil nunggu Dario. Number 5. Enaknya siapa ya? Nicholas maybe? Ini Nicholas. Mister singkat aja ya namanya ya. Karena nulisnya agak susah. Number 6, Nathanael. Are you there, Nathanael? Yes, I am here. Oke. Oke. Kalian coba kerjakan. Dario bisa? Sabar. Sabar tadi aku. Oke. Lagi. I want to know the process ya. I want to know the process. 1 and 1/12. Number 1/2 minus 1/4 equals 1/4 plus 5/6 Oke. equals to 1/12. Denominatornya berapa, Nathanael? The denominator is 12. 12. Ini ya, sebentar Mister tuliskan. 12. Numerator yang pertama 6. 6. Then 3. 3. Then 10. 10. Oke. Penemu, Mister. Sudah, Dario? Ya. Berapa? 14 sama 21 coret-coret. 14 sama 21. Dapat Jadi 2 sama berapa? coret jadi 3. 2 Ini? sama 3. 2 sama 3. Terus? 18 sama 12 coret-coret jadi 3 Iya. sama 2. 3 sama 2-nya yang sini ya. Ya. 3. Terus Ya sudah deh, tinggal dikalikan dikali. ya. Ini sama ini. 3 sama 3. Oke. Bentar. Ya, betul.
Nicholas sudah? Are you done? Tunggu, Mister. Kalau nomor 5 seperti 4/7 dikali 1/2 dan terus jadi 1 dan 4 jadi 2, so jadi 2/7. Oke, good. Harus dibalik dulu ya. Berarti dikalinya menjadi 1/2 atau half. Oke. Oke, itu jawabannya. Kemudian punyanya Nathanael, ini tinggal ditambah untuk numeratornya ya. 6 dikurangi 3, berarti hasilnya 3 ditambah 10, jadi 13. Ini. Dapat 12 dari mana? Dapat 12 kalau kalian belum bisa, kalian harus cari dulu LCM-nya atau KPK-nya. Jadi dari denominatornya 2, 4 dengan 6. 2, 4, dan 6, kemudian dijabarkan. 2 ya 2 itu sendiri. 4 itu adalah 2 kali 2, 6 itu adalah 2 kali 3. Kemudian kalau kembar seperti ini diambil 1, 2. Yang nggak kembar diambil semua. Ini diambil di sini, dan 3 ini juga diambil di sini. Maka jadinya yang denominatornya ketemu 12. Itu ya. Kemudian atas ini 6, taunya dari mana? Dari 12 ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan 1. Kayak gitu. Jadinya 6. 3 dapat dari mana? Sama, 12 ini kan punya yang 4 ini. Maka dibagi dengan 4, kemudian dikali dengan 1. 10 dapat dari 12, dibagi dengan 6, kemudian dikali dengan 5, karena yang atas 5. Maka tinggal dijumlah dan dikurangi saja, hasilnya 13/12 boleh, dalam mix fraction boleh. 1, 1/12. Oke, sampai nomor 6 ada yang ditanyakan? Tidak. 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 Si Emin. Oke. Jeffrey ada ya? Jeffrey? Tadi belum di absen. Aku tadi lupa udah masuk, jadi buru-buru langsung. Oke. Hadir semua berarti. Kita lanjutkan. Untuk aduh, kecoret. Untuk selalu ya sakit anakku. Ini kan dari soalnya DT. Dari soalnya PTS. Ini coba siapa ya? Jeffrey ya, CT. Aku nggak tahu jawabannya loh, aku agak bingung. Ya. Dibaca dulu, kemudian coba diartikan, Jeffrey. Dario bought 45 kg of chicken meat for dinner. Oke. He used 1/4 itu A quarter boleh, atau 1/4 of the meat. And another 2 per fifth of the meat. for chicken steak. Oke. He put the rest of it in the freezer for tomorrow. Oke. How many kilograms of meat in decimal does Dario have left? Oke. Artinya Dario membeli. Berarti ini dikurang. Tunggu diartikan dulu. Dario membeli 45 kg chicken. daging ayam untuk makan malam. Dia menggunakan
1/4 dari daging itu untuk pastries. 1/4 itu maksudnya bukan 1/4 kilo, tapi 1/4-nya dari 45 kilo itu. Ya. Dan menggunakan 2/5 untuk chicken stick. 2/5 ini bukan 2/5 kilo, tapi 2/5 kilonya dari 45 kilo tadi. Gitu. Sisanya diletakkan di freezer untuk besok. Berarti berapa yang Dario miliki sekarang gitu ya. Berarti caranya gimana? Kamu harus tahu dulu for pastries ini berapa kilo. Caranya gimana? 1/4 dikali dengan 45. Nanti ketemu untuk yang pastries. Untuk yang chicken stick-nya ya berarti nanti 2/5 dikalikan dengan 45 di situ. Nanti ketemu masing-masing baru tahu sisanya. Gitu ya. In desimal ya, jadi nggak masalah. Kalau dikalikan hasilnya desimal ya nggak masalah. Untuk pastries-nya ketemu berapa, Jeffrey? Berapa? 1/4 dikali 45. Berarti 45 ini udah kayak dijadikan Decimal. Berarti ini kan hitungnya 45 dibagi 4. Dibagi 4. 1, 4, subtract 5, subtract tapi again. ada sisanya. Yes, but you must use in decimal. Point Nggak pakai koma gitu toh. 10. Yes. Desimal kan koma ya. 2, 8, 2, 0, 5. Nih, Mister sudah ketemu loh. 0, 5 atau 5 langsung? Ini nih. Mister buka aja ya, perkaliannya ya. 11.25 kilograms. Ini sudah nemu jawabannya aku. Dario sudah nemu jawabannya? Sudah. Ya, soalnya kamu yang beli ayamnya sih. Kayak pengaruh. Tinggal ngeliat di kulkas kan ya. Mister, masa aku gila banget makan malam habisnya 11,25 kilogram itu kayak wow perutku. Kan bukan buat kamu saja, mungkin ini dibuat untuk satu keluarga atau lagi ada pertemuan family gitu ya. Karena satu dunia. Oke, ini caranya dibagi ya. Jadi tinggal 9 ya. 9 dikali 2 berarti 18. Total use of the meat-nya berarti 11,25 ditambah dengan 18,00. Ketemulah nilainya 29,25. Baru sisa dari dagingnya tinggal kamu kurangi. 45 yang dikurangi dengan 29,25. Ketemu hasil akhirnya ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Panas. Wah, jelas Baru pembukaan otak sudah panas. Iya lah, Baru nomor 7. aku mikir matematika ini kayak gimana gitu. Matematika itu lek paham gampang. Iya, lek paham aku bisa. Lagi agak nggak paham. Lek bahasa Jawa nggak paham mau doa ya rasanya. Udah? Ada yang ditanyakan nggak?
Sangat-sangat banyak. Enggak, Ya, yang tapi mana? aku belum Cepetan. selesai nulis. Masih banyak loh Apa soalnya. namanya ya? Berarti cara dapetinnya itu harus dikali sama 45 masing-masing. Iya, terus karena ini baru- bukan a quarter kilos, nggak ada kilonya kan? Cuma 1/4 aja. 1/4 of the meat, berarti dari dagingnya bukan 1/4 kilo. 1125-nya itu dipakai 11.25 dari pembagiannya ini kan Bukan, 4 dipakainya di 45 mana? dibagi 4. Kenapa? Kan yang 2/5 dikali 45 kan Iya, hasilnya 18 ini yang for chicken stick. Yang pastries kan yang atas ini. Ini ditambah toh, ditambah ketemu totalnya. Ditambah yang atasnya itu. Iya dong. Jadi total dia make dagingnya itu 29,25 kilo totalnya Terus semua. dikurang lagi. Ya, tinggal dia punya awalnya berapa? Punya awalnya kan 45. Terus dikurangi sama Mister, yang sudah dia pakai. Ketemu. Gila, ini masih satu soal. Mister, ini ada Ya. yang nggak masuk akal loh, Mister. Dario habis makan sama keluarga, makan ambek temennya yang lain. Maksudnya Iya. makan lagi. Makan lagi. Iya, maksudnya aku itu mana kan sudah makan sama keluarga. Terus makan Enggak. Dia Makan- bikin makan untuk makan malam. Makan malamnya itu ada 2 menunya, pastries sama chicken stick. Rachel, kameranya dinyalakan. Aku pikir Putus-putus, Mister. keluarga makan chicken. Gila emang. Tuh, yuk next ya. Biar nggak lama ya. Weng, 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 weng. Oke, ini nomor 8, Bentar. Amadeo. Bisa izin ke toilet. Ya, silakan. Amadeo, Kirim apa itu kemudian recordingnya? Dilan, Gio. What is muton, Mister? Muton itu apa, Mister? Maten itu Mutan kan, Mister? Mutan zombie. Bisa terbang, bisa berenang, bukan, itu ngerong tanah. Bisa lari secepat flash. maten. Tulisannya muton. Ini tanya. Daging sapi. Oh. Gue kan aku Kemudian nomor 10. daging domba Oh, salah. daging domba. Salah sampai dengan translatein itu. Sesat. Mr. Dani tadi yang bilang. Iya, ayo kau. Ayo. Ayo. Marco, Ini radio itu gimana? Amadeo. Amadeo, sudah ketemu? Zaraku. Ini kameranya kok hitam ya? Radio Mungkin itu yang gimana? light. Tunggu. Oh, Marco di Google. Turang. Aku lupa loh radio gimana. Ayo agak cepat ya. Radio gimana sih? Gio bisa? Mister, aku ini Ini maksudnya gini. Rachel membeli 6 kg ya daging ayam dan 42 kg daging domba ya. Rasio atau perbandingan dari daging domba dan daging ayam itu berapa? Berarti tinggal kamu jajarkan aja seperti ini bentuk perbandingannya. Tapi hati-hati ya, karena dia mintanya mutton sama chicken. Berarti yang muttonnya yang di depan. Berarti jadinya 42 banding 6. Terus disederhanain. Bisa dibagi berapa masing-masing? Mister. Iya.
Uton itu daging domba. Iya. Oh. Oh. Theo sudah ketemu jawabannya? Tinggal dikecilin aja. Ini masing-masing dibagi 3 ya. Ini bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 3. Hasilnya berapa, Theo? Berarti yang 9 itu jadi 3, yang 27 jadi 9. Oke, good. Jadi berapa tadi? Ini 3. Ini jadi 9. Bisa dibagi 3 lagi ya. Dibagi 3 maka jadinya 1:3. Gitu. Geo. Hasilnya itu bisa langsung bagi 9 nih. Kenapa? Bagi 9 langsung boleh. Boleh dibagi 9 langsung boleh. Deo kok kameranya nggak boleh mati ya selama pelajaran? Nggak boleh mati kameranya. Apa Mister? Kameranya nggak boleh dimatiin. Aturannya gitu. Nanti kamu kerimu. Oke. Aku mati. Sama Theo. Ya tadi kan dimatiin. Itu tadi nge-lag loh. Enggak, kamu matiin itu tadi. Geoffrey. Marco sudah ketemu? Sudah ketemu? Belum. Belum. Bisa? Kak bingung. Oke, Jeffrey memotong batang kayu menjadi 2 bagian. The shorter berarti ini yang pendek. Yang pendek itu 4 cm. And the longer berarti ini yang panjang. Yang panjang 28 cm. Rasio dari panjang shorter piece to the length of the longer piece. Berarti shorter piece banding longer piece. Yang pendek banding yang panjang. Nggak boleh kebalik. Berarti berapa banding berapa, Marco? Berapa banding berapa? Yang pendek berapa? Yang panjang berapa, Marco? Di-unmute dulu. 4:28. Oke, 4:28. Tinggal kamu kecilin. Jadinya berapa? Loh, ini harus dijadiin simple form, loh. Ya, simple form. Soalnya aku tak kecilin semua. Jadinya berapa? Marco? Tinggal dibagi dengan 4 semuanya. Bagi 4 dibagi 4. Jadinya 4 dibagi 4. Mungkin lagi menghitung. 26. Salah. Gitu. 4 dibagi 4. Betul. 4 bagi 4 1. 1 banding 28 dibagi 4. 6. 6 itu 24. 7. 7. Oke. Oke, balik ke Geo. Berapa ini Geo? 7 banding 1. 7 banding 1 ya? 7 banding 1. Good. Benar semua. Sekarang Nice. nomor 11 aku, Mister. Sebentar. Gini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, 11. 11 Milinka. Are you there? Milinka, are you there? Nope. Milinka 12. Vio tadi sudah? Belum ya? Sudah toh? Sudah ya? Belum. Risha? Udah ya? Risha udah. Sudah. Jeremy? Ya, Mister. Dulu aku lupa. Agak Elo sudah? Mister izin minum. Iya, Halo, silakan Mister. minum. Atau Jonathan dulu aja. Iya, yang bu. Halo. Oke, number 12. Iya.
Siapa yang ngomong? Iya, Ya, Mil. Milinka. Kerjaannya nomor 11. Nomor 11 ini ada tulisannya. Mil. Oh, oke. Amadeo collected a total of Amadeo mengumpulkan total 864 perangko lokal dan luar negeri. 504-nya itu adalah perangko lokal. Bagaimana rasio dari perangko lokal dan perangko luar negeri? Jadi ini lokal dulu, sama luar negeri. 864 sama 504. 864 Banding 504. ini berarti kamu harus cari dulu forage-nya ini ya, yang luar negerinya ya. Perangko luar negerinya harus kamu cari dulu. Dari 864 yang dikurangi dengan 504. Berapa, Milinka? Kok Mister suruh ngelihat atap? Ngomong sama siapa, Mister? Milinka. Ya. 864 dikurangi 504. Hasilnya berapa? Untuk luar negerinya 300. 360. Oke, berarti nanti tinggal dibandingkan antara 504 dengan 360. Ingat ini nggak boleh kebalik loh ya. Perbandingannya. Kalau kebalik salah loh ya. Karena di sini yang ditanyakan rasionya adalah lokal kemudian baru dari luar negeri. Nggak boleh dibalik. Kalau dibalik artinya lain nanti. Ya. Oke, berikutnya Jonathan. Bisa? 96 km. Kamu jadikan dulu ke dalam senti. Nambah 0 berapa? Nolnya nambah berapa? 2. Kalau 2 jadinya apa? Pertama kan kilometer, turun hektometer. Kemudian turun lagi dekameter. Setelah meter. Setelah meter, desi. Setelah desi, senti. Berarti total ada berapa? 5. Ada 5 nol. Berarti nanti untuk scale itu nanti adalah map dibanding dengan actual. Yang ada di mapnya dibandingkan dengan yang ada di kenyataannya. Kenyataannya berarti ini nanti nolnya ada 5. 96, 00 gitu. Terus 000 gitu ya. Ini. Jadi tinggal dikecilin aja. Ini dibagi 4 hasilnya 1. 96 dibagi 4 hasilnya 24. Nolnya tinggal ngikuti. Ini ada 5 berarti ya nolnya ngikutin. Ada 5. Ini adalah cara mencari scale ya. Map distance banding actual distance. Selalu seperti itu untuk scale. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh actual distance banding map distance. Nggak boleh. Harus map dulu banding actual. Itu untuk mencari scale. Oke, kita lanjutkan ya. Karena sudah kurang sedikit lagi. Oke, ini penggunaan scale nih sekarang. Yang belum Lionel like itu. Mister, Jeremy belum selesai nulis yang nomor 12, Mister. Nanti Tinggal ada dikit. YouTube-nya. Ya, Oke. biar cepat. Takutnya nanti nggak selesai. Jeremy tadi apa sudah ya? Belum. Belum, ya udah ini kamu share. Nggak ingat Mister kita kasih dulu. Oke.
Gampang kok, Jer. Untuk actual distance, berarti kamu tinggal mengalihkan map distance-nya dengan scale-nya. Scale-nya kan di sini 500.000 ya. Berarti 3,2 ini kamu kalikan sama 500.000. Udah gitu aja. Jadi dalam bentuk actual distance, tapi nanti dalam senti. Nah, kamu naikin nanti supaya jadi kilometer. Aku lupa, Mister, caranya ngaliin desimal itu, Mister. Oke, caranya ngaliin. Pertama kamu lihat ini di belakang koma itu ada berapa digit? 1. 1 digit. Berarti cuma menghilangkan 1 nol dari ini. Nah, tinggal kamu mengalihkan aja 32, kamu kalikan sama 5. Terus nanti nambah dengan nolnya. Gitu. Berapa menit? Itu 106. Berapa? Berapa, Jeremy? Wah, nge-lag nih. Jeremy, tadi nge-lag, Mister nggak dengar. Berapa? 32 kali 5 ya? 32 Bentar, Mister. kali 5. Terus 1 juta tuh berapa sih? Bentar, jelas. Ini dulu aja, 32 kali 5-nya berapa? 32 kali 5-nya? 100? 60? Ini? Ini ya? 160.000. Angka dikalinya sama angka hasilnya kok lebih gedean angka dikalinya. Angka dikalinya gimana sih? 500.000 kok hasilnya 160.000. Harusnya kan nolnya kurang 1 loh. Iya. Ini jawabannya. Ya. Oh my god. Oke, dijadikan ke kilo. Jadikan ke kilo tuh hilang 0,5 ya. Ini hilang langsung jadi 16. Jadi actual distance-nya adalah 16 km. Oke. Kok saya nggak mudeng kalau agak Inggris itu? Yang mana yang nggak mudeng, Jeffrey? Namanya kan itu 3,2 cm. Nah itu dikali 500. Dikali 500.000. Caranya, kalau ada desimal sama bilangan biasa. 3,2 dikali 5.000 gitu aja ya, Mister buat 5.000 ya. Ini kamu lihat nih loh, digit di belakang komanya kan cuma 1. Itu sudah dinetralkan dengan cara kamu mencoret 0 ini. Ya, jadi ini tinggal 32 dikali 500. Kalau misal kayak gini, 3,25 nih. Dikali dengan 5.000. Ini kira-kira nyoret nolnya ada berapa? 2. Ya gitu. Ini kan ada 2 digit. Berarti coret nolnya ada 2. Berarti nanti tinggal 325 dikali 50. Hitung-hitungnya. Tapi angkanya gede banget. Kalau angkanya gede banget, ya nanti itu. Sekarang masih segini aja. Ya. Nanti kalau angkanya gede banget, ya caranya agak beda nanti. Oke? Kayaknya ini deh, PAS nanti angkanya besar. Oh, mirip-mirip lah kayak gini. Ya. Oke, next. Nah, ini sekarang kita masuk ke time and speed. Kemudian kalian nanti membuatnya, ini Mister minta dalam 12 hour and 24 hours. Jadi jawabannya ada 2. Untuk yang 12 hour, kalian harus perhatikan di soal ceritanya ini. Wake up in the morning. Kemudian yang di sini in the afternoon. Finish his work in the afternoon. Berarti nanti itu untuk menentukan AM dan PM-nya.
Dan karena di sini ada detik, ada secondnya, maka nanti Mister minta sampai ke detiknya. Ya. Pernyataan jamnya sampai ke detiknya dalam bentuk digital. Contohnya, Mister akan buka satu aja, seperti ini. Untuk yang jam yang A ini, karena in the morning, maka pasti menggunakan AM. Ya. Mister, Ya. maksudnya 4:48. Bukan banding, ini jam. Jam 4 lebih 48 menit, lebih 10 detik. Maksudnya tak pikir kok kayak banding gitu. Bukan, ini jam ini loh, ada jamnya. Ya. Ini yang 12 hour, ini yang 24 hour. Karena ini belum jam 5, maka kesimpulannya ini jam 4 kan? Jam 4, jarum pendeknya, kemudian jarum panjangnya di sini, di 9 ini kan 45. 45, 46, 47, 48. Berarti 48. Kemudian detiknya pas di 2, berarti itu 10 ya. 10 detik. Gini. Atau dituliskan dalam 24 hour, biasa seperti ini tanpa AM and PM. Oke. Yang belum, Lionel kok dari tadi mati lah ininya. Itu nge-lag, Mister. Iya, tapi dari tadi. Sinyalnya. Forever. Sinyalnya dimatikan. Kalau kayak gitu nggak bakal loh, nggak bisa. Kalau item pekat baru, ini kayak sama kayak pinggirannya. Oke. Coba untuk yang 14B, Nicholas. 14B. Wait. Bentar kok hilang. Oke. 03:03 or 1:08:03 p.m. 03, 01. Detiknya berapa? Oh, tuh itu. Mau diralat? It's 13:08:03. Yang 12 hour dulu. 12 hour. Okay. Yang 1:08:03 p.m. 1. Gini. Oh. Ini dulu ya, yang pendek dulu. Ini berapa? 3 kan ya? Udah betul, 3. Terus ini, yang panjang. Yang panjang berapa? Di sini kan 5. 5. Then? Jam 3, 8 menit, dan 3 detik. 5, 6, 7 ya, bukan 8. Oke. 7. Kemudian detiknya 3. Mister, ini gambarnya kurang cocok. Ini Kurang cocok? Iya, hampir ke menit ke-8, tapi detiknya masih ketiga. Detiknya ketiga. Yang merah detiknya. Iya. Kan detiknya masih yang ketiga. Tapi jarum panjangnya sudah mau yang ke-8, jadi kurang cocok. Sudah mau ke-8? Enggak, itu di 7 itu. Kurang pas. Bukan mau ke 8. 8-nya kan di sini. Iya. Ini 8-nya. Kalau kecil, mataku tidak bisa melihat. Ya, namanya jam. Terhapus dulu. Saya suka ini. Ini ya. Oke, next. Jeffrey. 15. Jeffrey lagi. Karena sudah habis, muter lagi.
12 hour ya. Apa? Ini 17.37 diubah menjadi 12 hour clock. Oh, oke. Sudah, Jeffrey? Lagi lihat jam. Iya. Terus Theo yang B. Ayo main toh kamu. Ayo. Apa ini? Kalau main tak sita lah. Berarti Kamu yang B ya, siap-siap yang B. ini yang 12 jam, Pak. Iya, dikurangi 12 jam berarti. Jadinya? Ini suruh baca 5. Kayak gininya. Oh, kayak dibaca. 5, 37 AM or PM? PM. PM. Oke. Ayo. Oh, gampang ini. Apa ya? Ini suruh apa? Baca. Ya kayak ini. Ini kan 17.37, jadinya 5.37 PM. Karena 17 itu sore. Kalau 8.25 jadinya berapa? Waduh. Oh. 8. 25 AM or PM? AM. Itu jawabannya. Kita lanjutkan 16. 16. Siapa ya? Rafael. Seru ngomongnya. Terus kemudian yang 17. Milinka, kamera kan mati. Ya, karena kamu matiin kamera, ini bagianmu, Milinka. Enggak, kameraku nyala. Iya, barusan kamu nyalain. Tadi Mister lihat masih mati. Hah? Oh. Nah, itu mati lagi. Udah nyala, Mister. Enggak tak matiin dari tadi. Rafael sudah ketemu? Kayaknya. 10 Tinggal dikurangi ya. dikurangi 26. Ya, tapi Mister nggak dengar suaramu, kecil banget. Kalau gini gimana, Mister? Ya, good. 10 14 dan 74 dikurangi 26. Iya. Jadinya 18. 18? Kita coba ya. Jadinya gini. Karena ini 1 dikurangi 2 nggak bisa, maka ngambil dari depan. Ngambilnya 60 ya. Jadi jadinya 74. Baru yang dikurangi dengan 26. Jadinya adalah 9/48. Ini bukan 10, ini sudah Kalau berkurang 1. dihitung normal bisa. Kenapa? Kalau dihitung normal. Dihitung normal nggak bisa. Karena ini 1 jam itu 60 menit, bukan 10 menit. Kalau ngitung normal kan nambahnya 10 ya. Ini kan nambahnya 60. Mister. Ya. Izin keluar dulu ya. Oh, lo kamu nggak kerja ini berarti? Soalnya suaranya kecil. Oh, gitu. Tapi nanti masuk lagi ya. Ya.
Oke. Oke, kita bahas aja deh punyanya Milinka. Nanti Milinka biar yang nomor selanjutnya. Oke. Ini speed ya, berarti ini S-nya. S. Kemudian ini Berarti Milinka nggak ngerjain. Sesudah ini kan masih ada lagi soalnya. Untuk Masih distance, ada. 30 gila. maka nanti S dikali dengan T. Tinggal dikalikan aja. 108 dikalikan dengan 2/3/4. Amadeo, kamera. Tunggu, Ustaz. Tadi aku ngeliat soal, misal. Oke. Ngeliat Soalnya lu yang ada di sini. terkirim. Soalnya lu ada di sini. Cek. Ini mixed number, mixed fraction ya. Maka dibuat dulu menjadi improper fraction. Jadinya 11/4. Taunya dari mana? 2 dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan 3. Maka jadinya 11/4. Kalau dikalikan, hasilnya ini ketemu 297 km. Untuk 16 dan 17 ada yang tanyakan? Enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Oke. Nanti recordingnya apa dikasih email? Video free sehat sekali tiap hari. Apa namanya? Oke. Nomor 19, Nathanael. Nomor 19, Nathanael. Iya dong. Nomor 18 Geoffrey emang bisa disebut atlet. 8 kilometer 25 menit, kaget aku. Gila, itu manusia apa ya? Manusia super. Say what? Kan cycles. Cycles, Dario. Impressive. Bukan jalan. Impressive. Cycles itu apa? Sepedaan. Iya, sepedaan. Goes. Sepedaan 25 menit 8 km juga termasuk gila, Mister. Loh, kalau sepedaan itu ini loh. Cepet loh kecepatannya. Aku mungkin cuma Ya kecepatan. mungkin dia itu sepedanya pas di turun bukit. Ngibung. Ya udah, yang ngerjain 18 Dario deh. Mister, ini ya kecepatan rata-rata biasanya itu 20 km per jam. Itu sudah dihitung cukup tinggi. 20 km per Jam. jam. Ini Ya. loh. Ya Itu sih. kalau jalan kan. Ini Ini cycle. Ini normal kok, Mister. Normal. Kayak jadi. Normal, Kak. Normal. Ini apanya ini? D ya. Iya, jarak. Ini Waktu. waktu T. Dah, hitung Dario. Narik saya Speednya. Aku aja baca S. soal aja belum. Maksudnya Kamu ngitung. sibuk searching sih. Sibuk searching kecepatan rata-rata ya. Searching terus aku. Yobe ngapain lo? Ini Yang 8 km kok itu D ta Mister? Ya, kursinya dipindah ke sini. Kamu kan punya tangan, punya kaki. Masa kalau kamu dirubung semut diem aja. Lorenzo mana, Mister? Enzo izin tadi pulang. Sakit. Sudah Dario? 19,2 harusnya. 19.2. Harusnya. Oke, let's check. Ye, salah. Loh, aku kan per jam. Aku ngitungnya per jam. Oh, kamu hitung per jam. Iya. Soalnya kan aku ngitung. Pertama aku nyoba aku bagi 5 dulu. Hasilnya 1,6. Terus aku kali 12. Hasilnya ya sehitungku 19,2. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. Harusnya ini nomor 19 Bentar ya. sama 18 Ini kalau apa? ini kilometer per minute.
Ini kurang ini. Ya. Kalau dihitung per jam boleh, tapi nanti berarti 25 menit ini menjadi 25 per 60 ya. Ini. Sehingga nanti kalau dibagi jadinya 8 dikali, sorry, Mister kebiasaan di SMP kalinya pakai titik. 60 per 25. Gini Dario. Berarti kalau itu apa namanya, Geoffrey tahu harusnya nomor 19. Kenapa? Geoffrey. Oke, waktunya habis ini sayangnya. Kurang sedikit tapi waktunya habis. Ya. Mister buka untuk nomor 19 ya. Karena udah 10 ini. 10.16. Nanti aku pikir tadi tuh ya Mister ini kok soalnya kok ada 10 km per hour. Oke. Kalau kilometer per hour yang ini ya. Ini kalau nanti kilometer per hour. Makanya aku bilang bukannya tadi cuma per menit boleh, per hour boleh untuk sementara. Mister, berarti nomor 19 Geoffrey harusnya tahu jawabannya dong tanpa ditanya. 18 toh. Ya kan bisa eksperimen dari rumahnya ke sekolah. Ayo sudah ya, ini kan? Biar cepat selesai ya. Nomor 19 jawabannya ini, caranya ini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti Mister akan jelaskan di videonya. Nanti Mister tambahkan di videonya YouTube ya. Nomor 19 sama nomor 20. Bentar, ada nggak nomor 20-nya? Ya, sama nomor 20. Jawabannya kayak gini. Nanti Mister akan jelaskan waktu di YouTube-nya. Jadi silahkan nanti caranya lihat di YouTube karena nanti ini kalau misalkan uraian berarti perlu cara. Oke, sampai situ. See ya. Di sini ada break 2 apa enggak ini, guys? Ada. Oke, menjawab untuk pertanyaannya Dario tadi tentang pembulatan. Kalian cukup melihat bagian terakhir aja ya. Bagian terakhirnya sebelum pembulatan thousand-nya. Thousand-nya di sini berarti kan 4.000 ini ya. Nah, angka sebelum 4.000 itu adalah 400 ini. Berarti dibulatkan ke bawah saja. Jadinya 4.000 dikali dengan 4. Hasilnya 16.000. Tidak perlu dari belakang. Nanti kalau dari belakang itu pada penghitungan yang lebih detail aja. Itu ya. Oke, next. Nomor 19 yang belum. Nicholas took a quarter hours to drive from Tulungagung to Blitar at an average speed 60 km per hour. When he returned from Blitar to Tulungagung, he traveled at an average speed of 50 km per hour along the same road. Ini yang perlu diperhatikan adalah same road. Jadi dia melintasi jarak yang sama. How long did Nicholas take to reach Tulungagung? Oke, pertama dia berangkat di sini 1/4 jam. Berarti di sini adalah menunjukkan time 1. Average speed 60 km per hour. Berarti di sini adalah speed yang pertama. When he returned from Blitar to Tulungagung, he traveled at an average speed of 50 km per hour. Di sini dia kecepatannya beda ketika dia berangkat. Ketika berangkat dia 60 km per jam. Nah, ketika kembali ke Tulungagung, kecepatannya berubah menjadi 50 km per jam. Di sini adalah speed 2 atau S2. Nah, sehingga jika kita hitung, bentuknya adalah seperti ini, kita harus hitung distance-nya dulu. Dari same road itu, dari jalanan yang sama yang dia tempuh. Berarti D di sini adalah S1 yang dikali dengan T1. S1-nya tadi sudah ada di situ 60, T1-nya sudah ada 1/4, tinggal dikalikan ya. Maka ketemulah nilainya 15 km. Kemudian pada jarak yang 15 km ini ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam.
Berapakah waktunya kalau 50 km per jam? Berarti T2 sama dengan distance yang dibagi dengan kecepatan kedua. Distance-nya sudah ketemu di sini 15, maka tinggal dimasukkan 15 dibagi dengan kecepatan keduanya 50. Hasilnya adalah 3/10 hours. Maka kesimpulannya Nicholas take 3/10 hour to reach Tulungagung. Seperti itu ya. Jadi di sini yang sama adalah distance-nya. Distance-nya sama. Tinggal dimasukin dengan kecepatan yang berbeda. Maka nanti ketemu waktunya. Oke, next. Yang terakhir adalah nomor 20. Rafaela took 10 minutes to run from her school to her house. Rafaela membutuhkan waktu 10 menit untuk lari dari sekolahnya ke rumahnya. She then ran 30 kilometers from her house to a park at the speed of 15 km per hour. Kemudian dia lari 30 km dari rumahnya ke sebuah taman dengan kecepatan 15 km per jam. If he reached the park at 8:45, what time did she leave her school? Jika ia mencapai taman itu pada jam 8.45, maka jam berapa dia meninggalkan sekolah? Itu ya. Oke, pertama kali kalau kita lihat bentuknya seperti ini, mulai dari school, kemudian ke house, dari house, kemudian ke park. Oke, dari school ke house, yang diketahui adalah 10 minutes ini, menunjukkan waktu atau time 1. Time satunya adalah 10 minutes, atau kalau diubah dalam bentuk jam, 00.2 10 gitu ya, kalau dalam bentuk jamnya. She then ran 30 kilometers. Ini adalah distance antara house sampai ke park. Berarti di sini ini adalah D2 yang sudah Mister taruh di bawah ya, ini ya, D2. Terus kemudian speed-nya juga tahu. Speed-nya ketika dia run from house to the park itu 15 km per hour. Berarti di sini adalah speed. Speed keberapa? Speed kedua. Karena antara house sampai ke park. Berarti speed kedua adalah 15 km per hour. Sampai ke park itu 8.45. Berarti di sini 8.45. Yang ditanyakan adalah waktu ketika ia meninggalkan sekolah. Berarti yang ditanyakan di sini. Otomatis dalam kasus ini kita perlu mengurangi antara waktu di park ini, jam waktu di park ini, dengan berapa lama dia mencapai park dari school. Jadi dari sini ke sini adalah 10 menit. Dari house ke park ini kita belum tahu, maka kita harus tahu cari dulu waktu dari house ke park. Oke. Karena di sini tahu D2 dan S2, maka kita bisa mencari T2. Yang rumusnya adalah D2 dibagi dengan S2. Maka 30 dibagi dengan 15 ketemulah 2 hours. Di sini hours karena pakainya kecepatannya kilometer per hours. Berarti hasil time-nya harus dalam hours. Nah, 2 hours itu artinya kalau dijadikan dalam bentuk digital, jam digital adalah 02.200 seperti ini. Dengan demikian kita bisa mengetahui time totalnya. Dari school sampai ke park, itu dia butuh berapa lama waktunya. Time totalnya berarti ya time 1 ditambah dengan time 2. Time 1-nya di sini adalah 10 menit, kemudian time 2-nya adalah 2 jam. Maka hasilnya dia sampai ke taman itu dalam waktu 2 jam 10 menit. Ketika kita sudah mengetahui bahwa lama perjalanannya dari school ke park itu adalah 2 jam 10 menit, maka kita bisa mengetahui jam keberangkatannya, yaitu dengan mengurangkan jam waktu dia tiba dengan lama perjalanan. Maka ketemulah nilainya 6
6.35. Jadi dia meninggalkan sekolahnya pada jam 6.35. Demikian untuk pembahasan review final exam. Nanti bisa dipelajari ulang, soalnya sama bentuknya, hanya ada perbedaan angka. Oke, selamat belajar.